Hey ho Pop Gengs! Kalau seminggu ini kamu pusing banget dengan kehidupan yang kamu jalanin, yakin aja deh kalau banyak hidup yang lebih pusing. Apalagi kalau kamu ngikutin tren-tren kejadian di minggu ini. Pokoknya super duper bombastis. Dalam seminggu terakhir, 2 orang paling pusing di Indonesia sepertinya Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri nih. Karena banyaknya oknum-oknum berseragam bermunculan. Untuk Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI harus hela nafas. Karena ada oknum anggota Angkatan Laut yang jadi tukang pukul untuk Pak Kades. Padahal kita sama-sama tahu harusnya TNI itu yang melindungi masyarakat. Apalagi alasan pemukulan ini gak wajar. Karena masuk ranah pribadi Pak Kades yang tidak merestui korban bermain asmara sama putrinya. Setelah kasus ini mencuat, ketiga oknum TNI tadi sudah ditangkap untuk diperiksa. Ya, semoga aja prosesnya bisa berlangsung se-fair mungkin supaya TNI memperlihatkan jiwa kesatria. Jadi, tetap selalu di hati. Sedangkan untuk Pak Listio yang jadi Kapolri kayaknya emang harus punya mental baja nih. Sebab tak henti-hentinya lembaga ini kena sorot. Seperti yang satu ini. Ya, emang gak habis thinking sih. Apalagi baru-baru ini ada kasus Teddy Minahasa yang dipecat dan dapat hukuman penjara seumur hidup karena kasus serupa. Nah, belum lagi soal si anak tajir Mario Dandi yang harusnya dapat hukuman berat malah kedapatan santuy menyantui dengan oknum polisi. Gilanya lagi, video yang tersebar itu memperlihatkan si Mario ini pasang kabel tie sendiri kayak lagi mau acting. Kalau dari Polri sih katanya video tadi editan. Tapi kok Kapolda Metro Jaya minta maaf, padahal klaimnya editan? Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Ya, kalau bisa dibuktiin editan sih, editor videonya jelas, GG parah. Bisa-bisa Zack King jadi ketar-ketir. Oh iya, melihat bagaimana kuatnya uang yang dimiliki Mario Dandi ini sampai bisa dapat perlakuan spesial, jelas buat kita jadi miris banget. Karena ada juga anak seperti Derlin, sosok viral di TikTok, yang kehidupannya sangat sulit. Harus bangun subuh untuk masak, dan di sekolah masih harus jualan. Ya, semoga aja roda kehidupan berputar untuk orang-orang seperti adik Derlin. Selain dari tubuh Polri dan TNI, Pemprov Sumatera Utara juga ikut pushing. Setelah Lampung viral, sekarang giliran Sumatera Utara nih yang jadi perhatian netizen. Gak tanggung-tanggung, beragam proyek mangkrak langsung disoroti dan diviralkan habis-habisan. Mulai dari proyek mangkrak SMA 9 Angkola Julu senilai 4,9 miliar rupiah, pengadaan aset rumah sakit Indrapura yang udah rusak dan juga hilang, padahal senilai 18 miliar rupiah. Lalu mandeknya pembangunan jalan provinsi, padahal anggarannya 2,7 triliun rupiah. Hingga nih, pembangunan Wisma Atlet Siosar yang tidak kunjung selesai, padahal menyerap anggaran hingga 35 miliar rupiah. Dengan banyaknya kasus ini, kayaknya ya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi lagi pusing-pusingnya untuk klarifikasi dan minta maaf. Menjelang pemilu 2024 mendatang, seluruh elemen yang terlibat dalam perhelatan tersebut tentunya tengah sibuk-sibuknya menyiapkan strategi pemenangan. Namun di antara banyaknya bakal calon yang terdaftar di KPU kayaknya nggak bisa ada yang ngalahin exposure Aldi Taher deh. Gimana enggak? Baru kali ini kan ada orang yang mencalonkan menjadi anggota DPR, malah jual atribut partai. Saya mau nawarin dagangan, ya saya mau jual satu paket kostum atau style Partai Perindo yang keren. Padahal kita tahu sendiri kalau biasanya hal ini dibagiin tuh secara gratis. Tapi meski tampil beda, banyak yang bilang Bang Aldi ini tuh revolusioner banget ya, karena berani melawan arus. Banyak juga yang doain kalau dagangannya laris manis, supaya pas jadi anggota DPR gak korupsi. Selain itu, sesi wawancara dengan TV One juga pecah abis. Karena alih-alih tampil berwibawa, Aldi Taher malah nyanyi lagunya Coldplay. Look at the star, look how they shine for you. Jadi dengan segala keunikan ini, kamu setuju gak sih Aldi Taher jadi anggota DPR? Komen dong!
Kalau Aldi Taher jadi salah satu orang yang gak pusing minggu lalu dan jadi manusia slow-slow ae, sekarang ada lagi nih NCTzen, yaitu penggemar NCT yang pusing karena cemburu sama Rafathar dan Cipung. Kecemburuan ini jelas datang dari sikap trio Do Jae-jung waktu diundang sama Rans Entertainment. Apalagi nih ketiganya tuh cute banget karena ngasih proposal mau jadi anak Raffi sama Gigi. Ya Mama Gigi sih santai-santai aja. Tapi siap nggak nih didatengin calon-calon mantu di seluruh Indonesia? Selain penggemar NCT, penggemar hubungan asmara Desta dan juga Cha-Cha jadi yang paling pusing kalau kita ngomongin seleb. Desta dan Cha-Cha yang banyak disebut sebagai family goal ternyata harus berakhir karena mediasi perceraian mereka tidak mencapai titik temu. Bapernya lagi nih, netizen itu salut banget sama Cha-Cha yang melarang orang mengembangkan isu perselingkuhan Desta. Dengan tegas, Cha-Cha bilang itu nggak bener dan Desta orangnya baik banget ke dia dan anak-anak mereka. Ya, itu tidak benar. Desta, Masya Allah, Desta orang yang baik. Kalau begini sih makin banyak yang kagak ikhlas ya keduanya pisah. Kamu salah satunya kan? Apalagi kalau lihat Cha-Cha lemah lembut kayak gini tuh emang memperlihatkan kalau segimana kuatnya perempuan, mereka tetap melankolis. Gaby Garcia yang atlet bela diri campuran aja mewek karena disakitin suaminya. Apalagi Cha-Cha. Saya saksi hidupnya selama 10 tahun Desta orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami. Kalau kamu nangis lihat hubungan Cha-Cha dan juga Desta, aku doain sih semoga kamu bukan fans Real Madrid atau PSG. Karena dua tim besar ini sudah mengumumkan kalau punggawa utama mereka bakal angkat kaki. Benzema akan pergi dari Real Madrid, lalu Messi akan pergi dari PSG. Belum ada berita jelas di mana keduanya akan berlabuh sebagai pemain profesional. Ada juga yang bilang Benzema akan ke Liga Inggris, kemudian Messi akan pensiun setelah mencapai trofi Piala Dunia kemarin. Kalau kamu makin pusing, kita bisa tuh bahas tindakan-tindakan absurd dari warga plus 62. Tahu gak sih kalau di Riau kemarin ada tindakan yang bikin panas dingin karena warga di sana itu rela ubek-ubek TPA cuma untuk dapat daging kerbau ilegal dari India. Pertanyaannya, kalau dapet, emang masih layak konsumsi setelah dagingnya ketumpuk sampah kayak gitu? Kejadian agak lain berikutnya yang juga datang dari kembar Rihanna yang ketahuan sama netizen melakukan penipuan pembelian iPhone. Modus penipuannya itu ya, kedua orang ini open pre-order iPhone dengan konsep banting harga yang buat banyak orang jadi tergiur. Saking menggiurkannya, meski belum punya barang di tangan, Rihanna bisa open reseller dengan cara jual ludah doang. Dari banyaknya kerugian yang dihimpun, jumlah yang ditaksir ya sementara ini udah mencapai 35 miliar rupiah. Gimana? Gede banget kan? Jadi Pop Gengs, kalau kamu mau beli handphone dengan harga yang dibanting kayak gitu, mending bantinglah pemikiran kamu lebih dulu dan cari yang aman-aman aja, oke? Ya, meskipun seminggu ini tuh pusing-pusingnya nggak ketolong, tapi untung aja masih ada banyak hal yang bisa buat kita senyum. Salah satunya adalah tindakan baik dari pedagang ayam yang mengembalikan dompet jatuh secara diam-diam. Manis banget sih. Kelakuan ini sih MVP banget ya, dan jadi arti sebenarnya dari kata tanpa pamrih. Itu tadi buat minggu ini, sampai jumpa di Trend of the Week minggu depan.